kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ezra Claudio Bele. Pada saat ini saya akan menguraikan tentang Konvensi Jenewa, salah satu perjanjian internasional yang diprakarsai oleh PBB. Pertama, Konvensi Jenewa terdiri dari 4 perjanjian dan 3 protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan perang. Istilah tunggal Konvensi Jenewa biasanya merujuk pada perjanjian tahun 1949, negosiasi pasca Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945, yang diperbarui dari kemudian untuk 3 perjanjian 1864, 1906, 1939, dan menambahkan menjadi yang keempat. Konvensi Jenewa secara luas didefinisikan pada hak-hak dasar para tahanan perang, warga sipil dan personel militer, mendirikan perlindungan untuk yang terluka, dan mendirikan perlindungan bagi warga sipil dan sekitar zona perang. Perjanjian tahun 1949 yang diratifikasi secara keseluruhan atau dengan reservasi menjadi 196 negara. Selain itu, Konvensi Jenewa juga mendefinisikan hak dan perlindungan yang diberikan kepada non-kombatan. Namun, karena Konvensi Jenewa tentang orang-orang dalam perang, artikel tidak mengatasi peperangan yang tepat, penggunaan senjata perang yang merupakan subjek dari Konvensi Den Haag. Konvensi Den Haag pertama 1899, Konvensi Den Haag kedua 1907, dan Perang Biokimia Protokol Jenewa, protokol untuk pelanggaran penggunaan aspirins lighting, beracun atau gas lainnya dalam perang, dan metode bakteriologis dalam peperangan 1925. Konvensi Jenewa meliputi 4 perjanjian atau treaties dan 3 protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional, international law, mengenai perlakuan manusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa dalam bentuk tunggal mengacu pada persetujuan 1949 yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan sesuai Perang Dunia Kedua. Persetujuan tersebut berupa diperbaharuinya ketentuan-ketentuan pada 3 perjanjian yang sudah ada dan diadopsinya perjanjian keempat. Rumusan keempat perjanjian 1949 tersebut ekstensif, yaitu berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat perjanjian 1949 tersebut telah diratifikasi secara utuh ataupun dengan reservasi oleh 194 negara. Konvensi Jenewa tidak berkenaan dengan penggunaan senjata perang karena permasalahan tersebut dicakup oleh konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Dan Protokol Jenewa, orang yang dilindungi berhak di dalam segala keadaan untuk memperoleh penghormatan atas dirinya, martabatnya, hak-hak keluarganya, keyakinan dan ibadah keagamannya, dan kebiasaan serta adat istiadatnya. Mereka setiap saat diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi terutama terhadap segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan atau keingintahuan publik. Perempuan dilindungi secara istimewa terhadap setiap penyerangan atas martabatnya, terutama terhadap pemerkosa, pelacuran paksa, atau setiap bentuk penyelenggaraan tidak senonoh, dalam bahasa Inggris indecent assault, tanpa merugikan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan kesehatan, usia, dan jenis kelamin. Semua orang yang dilindungi diperlakukan penghormatan yang sama oleh peserta konflik yang menguasai mereka, tanpa pembedaan merugikan yang didasarkan pada terutama sara, suku, ras, agama, atau opini politik. Namun peserta konflik boleh mengambil langkah-langkah kontrol dan keamanan menyangkut orang-orang yang dilindungi sebagaimana yang mungkin diperlakukan sebagai akibat dan perang yang bersangkutan. Pasal 27 Konvensi Jenewa keempat. Sejarah Konvensi Jenewa. Pada tahun 1862, Henry Dunant menerbitkan bukunya Memory of Solferino, Kenangan Solferino, mengenai kegeringan perang. Pengalaman Dunant menyaksikan perang mengilhaminya untuk mengusulkan dibentuknya perhimpunan bantuan yang permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada masa perang
dan dibentuknya perjanjian antar pemerintah yang mengakui kenetralan perhimpunan tersebut dan memperbolehkannya memberikan bantuan di kawasan perang. Usulan yang pertama berujung pada dibentuknya Palang Merah Red Cross, sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa pertama. Atas kedua pencapaian ini, Henry Durant pada tahun 1901 menjadi salah satu seorang penerima penghargaan Nobel perdamaian yang untuk pertama kalinya dianugerahkan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.